Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, habibina Muhammadin ibni Abdillah, wa alihi wa ashabihi wa mawalah. Pemirsa BTV yang saya hormati rahimakumullah, di pertemuan kali ini saya ingin mengajak pemirsa untuk mentadabburi firman Allah di ayat 143 suratul Baqarah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasyata litakunu syuhada'a 'alan nas." Penggalan ayat ini merupakan firman Allah yang menyatakan, wa kadzalika, dan demikian itulah, ja'alnakum, kami telah menjadikan kalian ummatan wasyata, umat yang pertengahan, umat yang moderat, umat yang siap menjadi standar bagi umat-umat yang lain. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi atas manusia. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan demikian itulah kami telah menjadikan kalian umat yang pertengahan, umat yang moderat. Yang dimaksud oleh Allah di dalam ayat ini adalah Rasulullah dan kaum muslimin saat itu. Rasul dan kaum muslimin yang hidup dan menjalani kehidupannya dengan cara menjadikan syariat Islam sebagai manhaj, syariat Islam sebagai rujukan primer untuk menakar benar dan salahnya sesuatu, syariat Islam sebagai way of life, oleh Allah diidentifikasikan sebagai umat yang pertengahan, umatan wasyaton, umat yang moderat. Banyak orang yang memaknai apa yang dimaksud dengan umatan wasyaton, umat yang pertengahan, umat yang moderat, umat yang pertengahan. Ini harus iktidal. Mereka harus mampu menjadi penegak keadilan. Umat yang harus keluar dari mereka nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kejujuran, tidak ada keperpihakan kecuali kepada kebenaran. Pemirsa ABTV yang saya hormati rahimakumullah, oleh sebab itu pantang bagi umat Islam melakukan ketidakadilan. Dia zalim kepada pihak-pihak tertentu jikalau dia punya kapasitas sebagai penentu sebuah hukum, menentukan nasib sebuah perkara. Umat Islam harus berusaha tampil sebagai sosok orang-orang yang mampu menegakkan keadilan. Kemudian yang kedua, orang yang dikatakan sebagai umatan wasaton, umat yang moderat, mereka haruslah mampu bersikap tawazun, seimbang. Artinya seimbang
urusan dunia dan akhiratnya seimbang, pengetahuannya tentang agama, tapi dia juga meski tahu hal-hal di luar agama yang sekira punya kemanfaatan dan kemaslahatan kepada orang banyak. Umat yang wasaton, dia selain berorientasi kepada akhirat, memang hidupnya ditujukan untuk berinvestasi akhirat. Memang tujuan hidupnya berusaha menjadikan akhiratnya sebagai kampung yang penuh dengan kenikmatan. Orang yang menjadi umatan wasaton juga tidak meninggalkan urusan dunianya. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu lupakan, janganlah kamu lalaikan nasibmu, kehidupanmu di dunia. Orang yang menjadi umatan wasaton, dia zuhud. Dia memang tidak menjadikan dunia sebagai tujuan yang terakhir, dunia sebagai orientasi kehidupannya. Tapi mereka juga tidak secara total meninggalkan dunia. Sebab kalau kita mau jujur, di dalam mengejar akhirat, kita juga punya fasilitas dan membutuhkan fasilitas dalam bentuk dunia. Bagaimana kita menunaikan perintah Allah untuk menyantuni anak-anak yatim, jikalau kita sendiri hanya sebagai pihak yang butuh santunan? Bagaimana mungkin kita akan menunaikan ibadah haji yang menjadi satu di antara 5 rukun Islam, jikalau kita tidak punya biaya yang besar? Bagaimana mungkin kita akan membiayai agama, kita akan berderma untuk li'i'la'i kalimatillah, jikalau kita sendiri hidupnya masih compang-camping? Orang yang menjadikan kehidupannya kehidupan yang moderat, yang pertengahan, umatan wasaton, seimbang antara urusan dunia dan urusan akhirat. Orang yang menjadi umatan wasaton, dia tidak hanya memahami agama, dia tidak hanya alim terkait dengan fikih, terkait dengan akidah Islam, tapi dia juga alim, pinter, menguasai ilmu-ilmu di luar itu. Seorang yang moderat, dia pinter agama, mungkin dia juga seorang politisi yang luar biasa. Dia menguasai agama, dia boleh juga menjadi ekonom, ahli ekonomi. Dia ahli agama, tapi dia juga seorang dokter misalnya. Hidupnya seimbang antara dunia dan akhirat. Kemudian orang yang moderat, umatan wasaton, dia adalah orang yang sangat tasamuh, toleransi. Dia boleh merasa benar, tapi tidak harus menyalahkan dan menganggap salah pihak lain. Dia menghargai pendapat orang lain, sebab orang lain pun juga punya hak untuk benar. Kebenaran tidak hanya dimonopoli dia pribadi, tapi dia menyadari orang lain pun juga mungkin dan punya hak untuk mendapatkan kebenaran dan mempunyai kebenaran. ABTV yang saya hormati, rahimakumullah. Kemudian umatan wasaton, orang yang moderat, umat yang pertengahan, dia juga senang untuk
melakukan musyawarah, syuro. Orang yang gemar melakukan musyawarah, dia akomodatif, itu tanda bahwa dia menghormati orang lain, menghargai orang lain, menyadari bahwa orang lain butuh dihormati, menyadari bahwa orang lain juga butuh dihargai. Kebenaran sangat mungkin muncul dari orang lain, maka dia gemar bermusyawarah untuk mengakomodir usul-usul dari pihak lain, untuk kemudian dia godok, dia olah untuk dicari kebenaran, untuk mencari kesepakatan bersama. Kemudian termasuk dalam kategori umatan wasaton, mereka adalah muwatonah, orang yang merasa menjadi bagian dari suatu bangsa, dan dia siap mengorbankan apa saja untuk bangsanya, dan dia siap setiap saat untuk berbuat baik kepada bangsanya. Umatan wasaton, mereka adalah orang yang mencintai bangsanya, orang yang mencintai tanah airnya, orang yang siap membela bangsa dan tanah airnya. Pemirsa ABTV yang saya hormati rahimakumullah. Kemudian di penggalan ayat berikutnya, Allah sampaikan bahwa kondisi umat Islam yang punya komitmen terhadap tuntunan Islam, terhadap syariat Islam, yang punya sifat-sifat tersebut di atas, Allah jadikan untuk apa? Litakunu suhada'a 'alan nas, agar menjadi saksi bagi manusia. Artinya syariat Islam itu justru sebagai standar, sebagai parameter, sebagai ukuran untuk menakar di antara norma-norma yang ada dan dipedomani oleh semua manusia dari berbagai bangsa, suku, dan kondisinya. Apakah norma itu benar atau salah? Sehingga jangan sampai terbalik, justru Islam yang disesuaikan dengan norma tertentu, tapi yang seharusnya justru norma-norma tertentu harus diukur berdasarkan syariat Islam untuk kemudian ditentukan itu benar atau salah. Kita tidak anti budaya, kita tidak anti tradisi, tapi tidak semua budaya dan produk budaya, tidak semua tradisi dan produk tradisi itu benar menurut syariat Islam. Maka halal karamnya norma budaya dan tradisi tertentu, hak dan batilnya norma tradisi tertentu haruslah ditakar dengan syariat Islam. Bukan justru syariat Islam yang ditentukan benar salahnya berdasarkan norma, aturan, dan budaya tertentu. Sekarang yang terjadi justru Islam dipaksa untuk mengikuti norma kehidupan orang-orang Barat, yang standarnya adalah kehidupan orang-orang Barat, untuk bisa dikatakan sebagai sebuah agama yang modern. Tidak. Islam sejak lahir Allah turunkan dalam kondisi yang moderat, yang modern, yang pertengahan, tidak ekstrim. Sehingga Islam justru yang harus menjadi standar untuk menentukan isme-isme, ajaran-ajaran, norma-norma, budaya-budaya, tradisi-tradisi di luar Islam, untuk kemudian ditentukan semua itu benar atau salah.
Terima kasih. Mudah-mudahan Allah menurunkan petunjuknya kepada kita sekalian. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.